Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat-syaratnya jamak takdim dari kitab Safinatun Najah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Al-bida'atu bil ula wa niyatul jam'i wal muwalatu bainahuma wa dawamul udri. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya jamak takdim. Jamak takdim itu adalah sholat didahulukan sebelum waktunya. Jadi sholat itu boleh dijamak, dikumpulkan, asalkan sholat itu ya selain sholat subuh. Selain sholat subuh itu bisa dikumpulkan dengan sholat yang lain. Maksudnya seperti ini. Duhur, asar dengan duhur dikumpulkan jadi satu, dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian isya sama maghrib juga dikerjakan bersamaan dalam satu waktu. Kalau yang jamak takdim ini berarti menarik sholat yang belum masuk waktunya, ditarik ke sholat yang sudah masuk waktunya. Contoh, seperti sholat asar dikerjakan di waktunya sholat duhur. Namun di sini ada syarat-syaratnya, yaitu harus dalam bepergian ya, perjalanan yang sudah keluar dari batas desa dan jaraknya itu masa kurang lebih 80 kilo, 80 km. Jaraknya kurang lebih 80 km untuk bisa diperbolehkan jamak. Dan tujuan perjalanan tersebut itu tidak boleh bertujuan maksiat. Harus tujuan yang memang diperbolehkan seperti berdagang atau mengunjungi kerabat atau ya pokoknya bukanlah untuk berbuat maksiat tujuannya. Niatnya bukan untuk berbuat maksiat. Maka kita diperbolehkan untuk jamak. Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Untuk penjelasan jamak takhirnya mungkin nanti di pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan bahas yang jamak takdim. Jamak takdim artinya menarik sholat yang belum masuk waktunya ke sholat yang sudah masuk waktunya. Asar ditarik ke waktunya sholat duhur. Jadi sholat asar dilakukan di waktunya sholat duhur. Sholat isya dilakukan di waktunya sholat maghrib. Semisal kita perjalanan ya dari kota Pamekasan ke Surabaya. Ya, ke Surabaya karena mungkin ziarah ya, ziarah wali apa seperti itu, dan kebetulan pas waktu masuk sholat duhur dia singgah di Bangkalan di Martajasa di Saikhona Khalil. Singgah di sana sudah masuk waktu duhur, agar nanti ketika sudah masuk sholat asar tidak usah sholat, maka sholat asarnya itu ditarik ke sholat duhur dengan niat usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdimin arba rakaatin makmuman fardhul lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam ya imaman. Jadi usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an bil isya'i usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdimin arba rakaatin makmuman fardhulillahi ta'ala. Kurang lebih seperti itu niatnya. Kalau dalam hati saya mau niat sholat duhur, kemudian dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim fardhulillahi ta'ala. Seperti itu cukup sudah sebenarnya, meskipun tanpa menyebutkan rakaatnya. Sebenarnya niat jamak takdim itu bisa dilakukan juga di pertengahan ketika kita sholat. Ketika sholat duhur itu sudah ada niat untuk menarik sholat sholat asarnya ditarik ke sholat duhur, asalkan belum sampai salam untuk sholat yang pertama. Nah di sini ada syarat-syaratnya, diantaranya arba'atun al-bida'atu bil ula. Syarat-syaratnya jamak takdim itu yang pertama al-bida'atu bil ula. Harus sholat dengan sholat yang lebih awal. Artinya kalau duhur dengan asar, maka sholat duhur dulu, baru asar. Kalau maghrib dengan isya, maka sholat maghrib dulu, baru isya. Itu kalau jamak takdim. Jadi sholat maghrib dulu, baru setelah itu
kita niat ya, boleh niat di awal atau di pertengahan sholat yang pertama asalkan belum salam. Wa niyatu fiha. Nah, ini. Wa niyatul jam'i fiha, dan niat jamak fiha dalam sholat yang pertama. Jadi niatnya itu kita harus berniat dalam lingkup, masih dalam lingkup sholat yang pertama. Tidak boleh kalau sudah salam kok dia mau niat jamak, tidak boleh. Jadi sejak awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir, asalkan belum assalamualaikum, belum selesai sholat yang pertama, itu boleh niat untuk menarik sholat asarnya mau ditarik ke ke sholat duhur atau ke sholat maghribnya. Untuk niat sholat maghribnya sebenarnya tidak apa-apa, sholat niat biasa, sholli fardhu duhri arba rakaatin fardhulillahi ta'ala, sholli fardhul maghribi salah surkatin makmuman fardhulillahi ta'ala, atau mustaqbilal qiblati adaan makmuman fardhulillahi ta'ala, seperti biasa. Namun di pertengahan sholat itu ada niat dalam hati untuk menarik sholat yang berikutnya, sholat isya ke maghrib, sholat asar ke duhur, itu juga boleh seperti itu. Nanti ketika kalian sudah selesai sholat maghrib atau sholat duhur, mau sholat asar atau isya, tinggal usolli fardhul isya'i arba rakaatin majmu'an bil maghribi fardhul lillahi ta'ala, atau makmuman imaman fardhul lillahi ta'ala. Kalau asarnya usolli fardhul asri arba rakaatin majmu'an bid duhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman fardhul lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan sholat duhur dengan jamak takdim menghadap kiblat, sholat ada fardhu karena Allah Ta'ala. Seperti itulah kurang lebih niatnya. Jadi dengan adanya niat saya mau sholat duhur, ditarik ya dengan jamak takdim, atau saya niat sholat duhur dengan jamak takdim dijamak dengan saya niat sholat asar dijamak dengan sholat duhur dengan jamak takdim fardhu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu sudah cukup. Kalau makmum ya makmuman, kalau imam ya imaman. Terus syarat yang ketiga adalah wal muwalatu bainahuma. Harus cepat-cepat. Artinya setelah sholat yang pertama langsung sholat yang kedua. Tidak boleh santai-santai. Jadi sholat maghrib dulu masih rokok-rokokan, ngobrol. Baru setelah itu sholat yang isya. Tidak boleh. Atau sholat duhur masih nyantai-nyantai, kemudian baru sholat asarnya. Jadi harus setelah selesai sholat duhur langsung ke asar. Setelah selesai sholat maghrib langsung isyanya dikerjakan dengan jamak takdim. Yang terakhir wadawamul udri. Nah, ketika kalian melaksanakan sholat yang kedua, udurnya di situ masih ada, yaitu apa? Udur perjalanan biasanya ya, udur dalam perjalanan. Jadi perjalanannya itu belum nyampe ke rumahnya, belum nyampe ke rumah. Kalau sudah nyampe ke rumahnya maka itu tidak boleh seperti itu. Faslun, utawi iki ku fasal surutu jam'i takdimi utawi syarati piro-piro jamak takdim. Utawi piro-piro syarati jamak takdim arba'atun iku ana papat. Al bid'atu bil ula. Al bid'atu yaiku ngawiti salat bil ula kalawan salat kang pertama. Wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalem bid'atul ula wal muwalatuh lan kancang-kancang bainahuma ing dalem antarane salat loro wa dawamul udri lan langgengi udur. Faslun tining panika fasal surutu jam'i takdimi tining banyak epon syarat jamak takdim arbaatun panika 4. Al bid'atu engki panika amulaih bil ula kalaban salat sekabitan atau basa pertama wa niyatul jam'i ban niat jamak fiha ing dalam salat pertama wal muwalatuh ban cepat-cepat bainahuma ing dalam antarana salat dua, salat pertama ban salat kedua wa dawamul udri ban langgengah udur. Demikian penjelasan tentang syarat-syaratnya jamak takdim beserta maknanya. Jika ada yang keterangan yang benar ataupun makna yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.